Ketika Qin Chen dan Mo Li keluar dari area aura hitam yang kacau ini, mereka mengejutkan semua orang yang hadir. Master terhormat yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 ras memandang keduanya dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa keluar hidup-hidup setelah tenggelam dalam suasana kacau ini. Melihat Mo Li keluar, Qi dengan cepat mendekatinya, tetapi melihat Qin Chen, matanya berkedip, dan dia bahkan ragu-ragu sambil mencubit sudut bajunya dengan 2 jari. "Apa yang Anda takutkan? Aku tidak akan memakanmu," ucap Qin Chen melirik Qian berbicara diam-diam. Qin Chen mendongak. Saat ini, orang-orang yang lebih kuat telah berkumpul di daerah ini. Saya khawatir sebagian besar orang kuat yang telah memasuki harta karun Dewa Vientiane telah berkumpul di sini. Yah, Pangeran Jinwu. Gumam Qin Chen bahkan melihat Pangeran Jinwu di pinggiran bintang gelap, tetapi klan iblis makam Kaisar Pangeran Gagak Emas tampaknya berstatus luar biasa, sebenarnya hanya diizinkan memasuki pinggiran bintang gelap, sementara sebagian besar prajurit masih diblokir di luar. Mo Li juga mengerutkan kening. Menurut leluhur iblis Luo, tempat ini seharusnya menjadi tempat yang sangat rahasia. Sekarang bahkan kura-kura matahari telah memasuki bintang gelap, mengapa orang masih bisa masuk ke sini? Ini terlalu tidak masuk akal. Liar, aku sudah bertanya bagaimana orang-orang ini datang ke sini. Ucap Qian tiba-tiba berbicara. Qin Chen bahkan menoleh. Qian melirik Mo Li, dan ketika dia melihat Mo Li mengangguk, dia berkata, orang-orang ini datang ke sini melalui peta. Mendengar ini, Qin Chen dan Mo Li mengerutkan kening. Ini barangnya, aku membelinya dari klan iblis. Ucap Qian mengeluarkan slip giok hitam, dan mereka berdua menyapu ke dalam slip giok, dan mereka melihat peta kasar sungai bintang kekacauan di dalamnya, yang menunjukkan lokasi intinya. Ini, giok kekacauan. Itu adalah sesuatu yang unik di dunia reruntuhan ini. Kata Hong Huang Zulong tiba-tiba terkejut. Giok kekacauan. Ucap Qin Chen bingung. Hong Huang Zulong menjelaskan dengan nada serius, giok kekacauan adalah sejenis limbah yang dihasilkan di luar bib batu giok kekacauan. Meskipun itu limbah, itu juga cukup istimewa. Itu bisa memiliki hubungan tertentu dengan bib batu giok kekacauan, atau melalui itu, kamu selalu bisa merasakan daya tarik bib batu giok kekacauan. Saya mengerti bagaimana orang-orang ini datang ke sini. Alasan mengapa inti dari sungai bintang kekacauan dirahasiakan adalah karena terus berubah, tetapi selama ada giok kekacauan, tidak peduli bagaimana perubahannya, kamu dapat merasakan posisi tempat inti melalui giok kekacauan, dan masuk ke sini. Kata leluhur Hong Huang tampak serius dan melanjutkan, dengan kata lain, bib batu giok kekacauan seharusnya berada di tempat inti ini, jika tidak, giok kekacauan akan kehilangan fungsi peta. Munculnya giok kekacauan setidaknya membuktikan bahwa bib batu giok kekacauan pasti ada di sini, tetapi di saat yang sama, muncul masalah lain. Itu sebabnya ada peta yang terbuat dari batu giok yang kacau di alam rahasia ini. Siapa yang membuat peta ini? Dan dari mana mereka mendapatkannya? Giok kekacauan ini, dari mana orang-orang ini mendapatkannya? Qin Chen tidak perlu bertanya, Mo Li sudah berbicara dengan Qian. Saya sudah bertanya tentang asal-muasal batu giok ini. Orang-orang ini mendapatkannya dari berbagai harta karun di dunia rahasia ini. Selain itu, ada juga orang yang memancing di sungai bintang yang kacau ini. Kata Qian menjelaskan, ada berapa banyak peta batu giok ini? Tanya Mo Li dengan terkejut. Qian mengangguk dan menjawab, diperkirakan ada ratusan yuan setelah saya bertanya. Di cakram giok, keberuntungan alam semesta, Hong Huang Zulong menghirup udara dingin. Bocah ras manusia, kamu harus berhati-hati. Ucap Hong Huang Zulong dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata lagi, giok kekacauan sebenarnya bukan apa-apa. Jika bib batu giok kekacauan ada di sini, maka jumlah giok kekacauan yang lahir selama ratusan juta tahun mungkin tidak terhitung, tetapi siapa yang meninggalkan peta tempat ini di giok kekacauan ini? Ini membuat Hong Huang Zulong terlihat khusyuk. Karena meninggalkan pesan di giok kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Setidaknya, tidak ada satupun dari banyak keturunan yang hadir yang dapat melakukan ini. Ini membutuhkan pemahaman yang luar biasa tentang hukum kekacauan. Apakah itu ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari semua ras yang telah memasuki harta karun Dewa Vientiane ini?
Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, pembukaan Fiantin God Tracer telah dibuka lebih dari sekali. Siapa yang tahu apakah pernah ada yang kuat di sini? Ini sulit untuk mengatakannya. Kata leluhur Hong Huang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, itu tidak mungkin, tapi bukan tidak mungkin. Misalnya, kamu, sekarang setelah menyerap dan merasakan begitu banyak energi kacau, jika kamu mengikuti bimbingan leluhur naga ini, Anda mungkin dapat membuat peta batu giok yang kacau ini. Namun, ini hanya salah satu kemungkinan. Jika tidak, ada baiknya untuk direnungkan. Di sisi lain, ekspresi Molly juga cukup serius, dan jelas bahwa leluhur iblis Luo juga menjelaskan masalahnya kepadanya. Qin Chen menyipitkan matanya, tidak peduli apa masalahnya di sini, dia harus mendapatkan bib batu giok kekacauan. Setidaknya, kemunculan giok kekacauan ini berarti bib batu giok kekacauan pasti ada di sini. Ini kabar baik. Qin Chen dan Molly saling melirik, dan mereka berdua mengguncang tubuh mereka dan terbang langsung menuju bintang gelap bersama Qian. Setelah cukup menyerap dan memahami aura kacau, mereka akhirnya memutuskan untuk memasuki bintang gelap. Hah? Nak, hentikan. Namun, sebelum Qin Chen dan Molly memasuki pinggiran bintang gelap, dengusan dingin terdengar, dan Kaisar Tulang mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba muncul di depan mereka. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Kembalilah, ucap Kaisar Tulang dengan suara dingin. Segera, mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tertarik, dan mereka semua melihat ke tempat ini, menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah beberapa orang ini ingin tidak mematuhi otoritas Kaisar Tulang? Tuan klan Tulang yang bermartabat, Anda bersedia menjadi anjing dari 10.000 klan. Manfaat apa yang diberikan orang-orang ini kepada Anda? Kata Qin Chen sambil terkekeh. Gagaga, Molly juga tertawa muram, dengan suara tajam, kedua bola matanya menatap Kaisar Tulang, perlahan berbalik, seperti serigala lapar yang menatap mangsanya, membuat orang menatap dan panik. Nak, apa yang kamu bicarakan? Ucap Kaisar Tulang, dan aura menakutkan melonjak dari tubuhnya. Energi tulang yang mencapai langit melonjak seperti lautan, dan niat membunuh yang dingin langsung menutupi Qin Chen, Molly dan Qian, dan perasaan dingin tak berujung mekar darinya. Dia adalah pria yang kuat di puncak, dan dia dihina sebagai seekor anjing. Kapan dia menderita rasa malu seperti itu? Nak, kembalilah, atau aku akan merobekmu. Kata Kaisar Tulang berteriak dengan dingin. Jika bukan karena Yuan Hun Dizun yang merayu Qin Chen, dia pasti sudah lama membunuh anak ini. Tiba-tiba, di pinggiran bintang gelap, banyak orang kuat datang. Ada orang-orang kuat seperti Wan Yi Dizun, dan kekuatan ras top lainnya seperti Pangeran Jinwu. Qin Chen juga melihat Tu Moyu dari klan Iblis Mati di kerumunan. Ling Yuan dari klan Iblis Suci, dan Raja Iblis Kecil dari Pegunungan 10.000 Iblis. Tiba-tiba mereka semua datang ke Fiantin God Tracer. Namun, mereka jelas tidak mengenal Qin Chen dalam kondisi naga sejati. Yuan Hun Dizun memandang dengan acuh tak acuh, dan mengerutkan kening pada Qin Chen, klan naga sejati, tempat ini adalah persetujuan dari 10.000 ras kami. Hanya 10.000 ras teratas yang berhak untuk masuk. Jika Anda ingin masuk, Anda dapat bergabung dengan klan iblis saya. Klan iblis saya dapat memberi Anda tempat berlindung, tetapi jika Anda dengan paksa melanggar aturan 10.000 ras kami, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Yuan Hun Dizun, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia, dan dua orang di sekitarnya. Kudengar mereka memiliki inti bintang dari Istana Bintangku dan Gunung Suci Primordial dari Gunung Suci Dayu. Mereka telah berperang melawan murid dari Istana Dewa Bintang saya, mereka adalah iblismu, dan aku akan membunuh mereka. Ucap Wan Xiu Dizun menatap Qin Chen dan lainnya dengan mata dingin. Orang yang berani memindahkan Gunung Suci Dayuku tidak akan lolos dari kejaran kursi ini meski sampai ke ujung bumi. Ucap Jiu Yue Dizun juga berkata dengan dingin. Hehe, ini sangat kuat. Kata Qin Chen tiba-tiba mencibir, mengapa Anda mewakili 10.000 ras? Bukankah ras naga sejati saya bukan alam semesta 10.000 ras? Ada juga banyak ras yang hadir, sama itu juga bisa mewakili semua ras di alam semesta. Mengapa mereka harus diwakili oleh Anda? Molly menjilat lidahnya, menatap elang,
dan dia mulai tertawa. Kata-kata Qin Chen juga menyebabkan keributan di antara orang-orang kuat dari 10.000 ras yang hadir. Hahaha, tiba-tiba, Kaisar Tulang tertawa, mengapa kami harus mewakilimu? Nak, naga sejatimu juga dianggap sebagai ras terkenal di alam semesta. Apakah kamu tidak mengerti? Itu semua karena kekuatan. Jika kamu klan naga sejati, kamu akan mendapat kehormatan untuk berada di sini, dan kamu juga akan memiliki tempat untuk memasuki bintang gelap. Sayangnya, hari ini kamu adalah satu-satunya klan naga sejati, jadi kamu hanya bisa mengikuti perintah kami. Apakah kamu tidak mengerti itu? Kata Kaisar Tulang mencibir. Kekuatan. Jika kami bergabung, kami juga dapat menggulingkan kalian yang disebut perwakilan. Ucap Qin Chen dengan dingin, dan kemudian berkata kepada semua orang yang hadir, jika kalian bersedia bergabung dengan saya, Long Chen bersedia membuka jalan. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran banyak master terhormat yang awalnya berada di area aura kekacauan melonjak. Hahaha, nak, jika kamu ingin mengintensifkan kontradiksi dan mengandalkan orang-orang ini untuk mendukungmu, aku khawatir kamu membuat perhitungan yang salah. Ucap Kaisar Tulang berkata sambil mencibir, lalu menoleh untuk melihat ke banyak master terhormat 10.000 ras. Dia berkata, saya ingin melihat apakah ada yang berani menerobos. Jika Anda maju selangkah, jangan salahkan kursi ini untuk bertindak kasar. Roh jahat tak berujung melonjak dari tubuh Kaisar Tulang. Arus tulang yang mengepul berubah. Di bawah tatapannya, ekspresi para bangsawan dari 10.000 ras yang siap bergerak tiba-tiba berubah. Dan hati mereka terasa dingin, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mundur satu demi satu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengusir kursi ini dengan bergabung? Bahkan jika Anda mengalahkan kursi ini, Anda pasti akan menyinggung kekuatan teratas dari 10.000 ras, seperti Tuan Yuan Hun. Jika kamu ingin membuat keputusan seperti itu untuk sedikit harta, kamu harus membuat beberapa persiapan. Kata Kaisar Tulang dengan murung. Para master terhormat yang hendak keluar, tiba-tiba menarik diri. Bahkan jika mereka dapat mengalahkan Kaisar Tulang, mereka akan menyinggung Yuan Hun Dizun dan yang lainnya, dan mereka takut tidak akan lepas dari masalah jika mereka meninggalkan Vientiane God Tracer ini. Bocah ras manusia, sepertinya semua ras hari ini adalah pengecut. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba berbicara. Qin Chen juga sedikit terdiam, dan orang dari 10.000 ras ini agak terlalu mesum. Nak, kamu juga bisa melihatnya, kembalilah dengan patuh. Ucap Kaisar Tulang berkata kepada Qin Chen dengan penuh kemenangan. Baru saja Yuan Hun Dizun mengatakan bahwa masuk ke sini bergantung pada kekuatan. Karena kursi ini memiliki kekuatan, mengapa saya harus kembali? Ucap Qin Chen tersenyum. Saat kata-kata itu jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba bergerak, berubah menjadi naga sejati dan bergegas menuju Kaisar Tulang. Dia berkata, kamu adalah penjaga bintang gelap ini. Jika demikian, aku akan mengalahkanmu, dan secara alami aku akan masuk dengan sendirinya. Qin Chen awalnya ingin membawa para bangsawan ini ke bintang gelap bersama-sama, tetapi karena orang-orang ini membuat pilihan seperti itu, Qin Chen tidak bisa membantu. Dengan langkah Qin Chen, ekspresi semua ahli yang hadir berubah drastis. Apa yang ingin dilakukan pria naga sejati ini? Apakah dia akan mengambil inisiatif untuk melawan Kaisar Tulang? Bukankah ini mencari kematian? Nak, kamu mencari kematianmu sendiri. Apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan kursi ini secara serampangan? Ucap Kaisar Tulang terkejut ketika melihat ini. Dia meraung. Dengan marah, aura pembunuh yang mengepul di tubuhnya langsung naik ke langit. Antara langit dan bumi, tubuh Kaisar Tulang langsung menjadi sangat besar, lautan tulang menutupi langit, dan tulang putih tak berujung langsung membanjiri langit dan bumi. Tulang punggung tubuhnya terbuka, dan setiap cincin tulang melonjak. Seperti air terjun di langit berbintang, jatuh selama 9 hari, saat ini, Kaisar Tulang seperti Raja Dewa di atas 9 langit, dan setiap sinar darahnya tampak menghancurkan bintang-bintang. Kaisar Tulang penuh dengan niat membunuh, dan menatap Qin Chen dengan kejam. Pada saat ini, Kaisar Tulang menginjakan kakinya, dan langit berguncang, diikuti oleh suara gemuruh. Seluruh langit berubah menjadi lautan tulang yang tak berujung. Tiba-tiba, langit berubah, gunung tulang yang tak berujung meletus,
dan lautan tulang yang bergelombang membakar kehampaan jutaan mil. Kekuatan seperti itu membuat hati banyak orang berdebar. Di area aura hitam yang kacau, banyak bangsawan dari 10.000 ras menghela nafas. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen pasti akan mati. Dengan aura basis kultivasi pada naga sejati di depannya, sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari Kaisar Tulang. Pada posisi bintang gelap, orang kuat teratas dari 10.000 ras juga menggelengkan kepala. Yingmei Dizun dari klan Iblis Bayangan dan Sirius Dizun dari klan Serigala Surgawi menghela nafas. Mereka masih ingin menarik Qin Chen untuk bergabung dengan klan iblis mereka, yang juga merupakan semacam kebaikan bagi klan naga sejati. Namun, mereka tidak menyangka Qin Chen begitu keras kepala. Sekarang, mereka semua merasakan kekacauan hitam di bintang gelap, dan akhirnya datang ke sini. Bagaimana mereka bisa mundur karena Qin Chen dan menghentikan Kaisar Tulang? Yuan Hun Dizun juga menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia juga merayu klan naga sejati untuk bergabung dengan klan iblisnya, tetapi Qin Chen menolak dan ingin mencari kematiannya sendiri, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Adapun Wan Xiu Dizun, Jiu Yue Dizun dan lainnya, mereka bahkan lebih mencibir. Mereka cemas Qin Chen akan mati di sini. Untuk beberapa alasan, mereka terlihat sangat tidak nyaman dengan Qin Chen. Orang dari klan naga sejati ini memiliki keberanian, tapi sayang sekali. Di sisi ras iblis, Raja Iblis kecil dari pegunungan 10.000 iblis tiba-tiba berseru dan menghela nafas. Hehe, jangan buru-buru menghela nafas, orang ini mungkin tidak akan mati dengan mudah. Kata Pangeran Jinwu tiba-tiba tersenyum di sisi Raja Iblis kecil. Dia tahu kekuatan Qin Chen. Para Dizun dari klan Huoluan tidak bisa melewati beberapa gerakan di tangan Qin Chen. Meskipun kekuatan Kaisar Tulang begitu kuat, tapi itu tidak akan mudah untuk membunuh Qin Chen. Terlebih lagi, Qin Chen masih berteman dengan Kaisar Raja Kucing, dan Pangeran Jinwu secara alami tidak ingin Qin Chen mendapat masalah. Kata-kata Pangeran Jinwu membuat Raja Iblis kecil mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Pangeran Jinwu memberikan penilaian setinggi itu pada pria naga sejati ini? Dia tahu bahwa Pangeran Jinwu selalu menjadi orang yang sangat bangga. Lihat itu, ucap Pangeran Jinwu matanya tiba-tiba berkilat. Dalam kehampaan, gunung tulang tak berujung, pada saat ini, tiba-tiba menekan Qin Chen. Huff, buka untukku. Ketika gunung tulang yang tak berujung meletus, mata Qin Chen memadat, tubuhnya berubah menjadi naga, mengaum selama 9 hari, dia membanting ke langit, tinjunya terbanting ke bawah, dan terdengar ledakan keras, kekosongan runtuh, Fish Jin yang sombong membalikkan segalanya seperti badai, dan pegunungan tulang dibalik oleh Fish Jin yang mirip Tyrannosaurus, dan pegunungan tulang meledak. Adegan itu sangat spektakuler. Ketika gunung tulang tak berujung pecah, mata Qin Chen menggumpal dan tubuhnya berubah menjadi naga. Dia meraung ke langit, tinjunya terbanting ke bawah, dan kehampaan pecah berkeping-keping oleh tinjunya yang kuat seperti badai, seperti menjungkir balikkan segalanya, hanya untuk melihat balok gunung tulang seperti Tyrannosaurus terbalik, satu demi satu gunung tulang meledak, dan pemandangan seperti itu sangat spektakuler. Adegan ini langsung mengejutkan para bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika gunung tulang meledak, sosok Kaisar Tulang muncul, ekspresinya serius, tetapi dia tidak menyangka Qin Chen akan meledakkan serangannya sendiri. Kaisar Tulang membuat raungan panjang, seperti raungan iblis, dia langsung melangkah keluar langkah demi langkah, setiap langkah mengarah ke ritme langit dan bumi, seolah-olah langit dan bumi berdetak untuk setiap langkahnya. Pada saat ini, kerangka tulang keluar, dan kerangka tulang itu melangkah ke segala arah, bergegas masuk dengan tulang-tulangnya yang mengamuk. Momentumnya seperti pelangi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. Kerangka tulang bergegas dan melangkah menuju Qin Chen, dengan prestise yang mengejutkan, bahkan lebih menakutkan daripada tekanan gunung 9 surga. Di bawah kaki tulang, Qin Chen bisa dihancurkan kapan saja. Hahaha, bagus, ayo datanglah. Ucap Qin Chen tertawa terbahak-bahak, melompat seketika, menutupi langit dengan tangannya yang besar, bertemu dengan kerangka tulang putih setinggi 4 kaki, dan langsung menangkap kerangka tulang putih setinggi 4 kaki, bahkan jika tulang itu bisa menghancurkan gunung dan sungai, tapi Qin Chen masih dapat menggulingkannya. Pada saat ini,
Qin Chen seperti seorang tiran yang terlahir kembali. Kinaga sejatinya meraung, membalikkan tulang dengan satu tangan, merobek tulang dengan kedua tangannya, dan tunggul tulang beterbangan.